Malam Bang Yasir. Mas Fatih, ini kemarin kalau dilihat ini Anda juga ikut langsung ke sana melihat, ikut membuka mobil yang ada APK ini. Bisa diceritakan kondisinya seperti apa kemarin? Jadi seperti ini Bang Yasir, memang saya ada di lokasi pada saat kejadian. Jadi Bawaslu Kabupaten Pesawaran mendapatkan informasi pada pukul 10 hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 itu kami langsung ke lokasi lokasi kejadian di mana di tempat itu, di lokasi itu kami diinformasikan bahwa ada yang diduga oknum camat di dalam mobilnya itu terdapat banner-banner dan juga kaos dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pesawaran. Nah, ketika kami sampai di lokasi, posisi camat itu informasinya belum ada di lokasi seperti itu, Mas Yasir. Nah, terus karena waktu menjelang Jumat, kami pergi sholat Jumat. Setelah sampai di lokasi ternyata kami mendapatkan kabar bahwa si camat tersebut sudah diketemukan dan lokasinya ada di bawah meja seperti itu, Oke, sembunyi di bawah meja. Nah, dan akhirnya pada saat mengecek mobil dan didapati sejumlah APK ya di mobilnya ya. Ini iya, pengusutan selanjutnya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? nah, kita kemarin juga, pada tanggal 4 itu juga masyarakat langsung melaporkan itu ke Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan pada hari itu juga pada pukul 18.30 kita langsung meregistrasi untuk dijadikan satu dugaan pelanggaran agar laporan ini bisa diteruskan kepada Gakumdu Kabupaten Pesawaran. Dan malam itu juga kami Bawaslu beserta Kejaksaan dan juga kepolisian langsung meminta keterangan kepada terlapor. Seperti itu, Nah, Bang Yasir. keterangan dari terlapor ini berarti yang camat tersebut apa yang informasi yang disampaikan? Untuk untuk materi permintaan keterangan sendiri, kita dari Bawaslu belum bisa menyampaikan ini ke publik karena Mm-mm. ini masih dalam proses permintaan keterangan seperti itu. Meminta keterangan terhadap sang camat ya? Iya, kepada camat. Jadi saya jelaskan dikit, pada tanggal 4 itu kita meminta keterangan camat dan juga ada kerabatnya, dua orang Mm-mm. kerabatnya. Terus pada tanggal 5 kita meminta Mm-mm. keterangan kepada pelapor dan juga saksi-saksi dari pelapor. Dan hari ini Mm-mm. tanggal 6 Oktober kita sudah meminta keterangan kepada saksi-saksi seperti itu. Dan besok tanggal 7 kita akan meminta keterangan kepada saksi yang saksi-saksi yang kami anggap perlu dan juga kepada saksi ahli. Dalam rekaman yang didapat oleh tim Kompas TV pada saat mewawancarai camat ini sempat berdalih bahwa sebenarnya itu mobil dipinjam oleh tim sebagai operasional begitu. Bisa dikonfirmasi dulu terkait dengan hal ini? Pengakuan yang bersangkutan selama di di lokasi kejadian memang seperti itu. Nah, maka dari itu di sini kami Bawaslu itu Bawaslu dan kepolisian serta kejaksaan di situ ingin menerangkan bahwa apa benar mobil ini dipakai oleh kerabatnya atau malah mobil ini dibawa sendiri oleh si camat seperti itu. Oke, yang jelas yang bisa dikonfirmasi adalah mobil yang akhirnya didapati dengan banyak APK ini adalah mobil milik sang camat. Itu diakui oleh camat bahwa itu adalah milik camat dan itu bersumber dari anggaran anggaran kecamatan. Oke, nanti prosedur selanjutnya ini nanti akan seperti apa setelah pemeriksaan saksi-saksi, kemudian nanti akan dialihkan ke tahapan selanjutnya. Oke, izin menjelaskan sedikit terkait prosedur ya, Bang Yasir. Jadi Bawaslu itu dalam menangani satu penanganan pelanggaran selama pilkada ini, kita diberi kewenangan selama 3 hari plus 2 apabila diperlukan. Artinya besok hari ketiga kita akan melakukan pleno bersama juga polisian dan juga kejaksaan. Apakah kita memerlukan 2 hari tambahan apabila Mm-mm. dibutuhkan seperti itu. Mm-mm. Nah, kalaupun memang besok dikira cukup, kita akan apakah ini mau dinaikkan ke tahap selanjutnya atau malah diberhentikan. Nah,
Tapi itu harus melalui mekanisme pleno antara Bawaslu, terus kepolisian dan juga kejaksaan. Berarti nanti sanksi terberat yang nantinya akan bisa didapati ataupun diberikan kepada sang camat ini adalah sanksi diberhentikan ya? Bisa sanksi diberhentikan ataupun sanksi pidana. Oke, nah kita nantikan seperti apa nanti proses dari pengusutan dugaan pelanggaran ini. Terima kasih Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Lampung, Mas Fatih telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Fatih. Siap, terima kasih. Tim SAR masih mencari seorang pendaki asal Jakarta yang terjatuh di jurang sedalam 500 meter di saat mendaki Gunung Rinjani. Pencarian di hari ke-6 ini saudara terdapat terhadap Kaifat Raffi Mubarak, pendaki asal Jakarta yang berusia 16 tahun masih dilakukan oleh tim SAR Mataram, petugas TNGR Sembalun dan juga Polsek Sembalun. Sejumlah upaya dilakukan tim termasuk menggunakan drone dan mencari secara manual saudara. Tim penyelamat juga turun ke jurang yang diduga tempat Raffi terjatuh namun belum membuahkan hasil. Angin dan kabut yang tebal menjadi kendala pencarian. Sehingga sampai di LKP langsung melakukan koordinasi dan membentuk tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian terhadap korban di posisi korban dilakukan jatuh pertama kali. Demikian. Kendala apa yang dihadapi tim di lapangan selama pencarian ini? Untuk kendala yang kami hadapi di lapangan adalah pertama faktor cuaca, Pak. Karena faktor cuaca di Gunung Rinjani ini tidak bisa diprediksi dan berubah-ubah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan koordinat korban juga dari laporan korban ini juga masih berubah-ubah sehingga ini sangat mempersulit kami untuk melakukan pencarian yang maksimal di lapangan. Insiden 3 pendaki terjatuh saat mendaki di Gunung Rinjani Lombok, Nusa Tenggara Barat terjadi dalam waktu berdekatan. Insiden pertama menimpa pendaki remaja asal Jakarta, Raffi Mubarak, pada 29 September 2024. Raffi diketahui turun bersama salah satu rekannya bernama Reza, namun tim SAR hanya menemukan Reza saat melakukan penyisiran. Reza dilaporkan selamat karena berpegangan pada batang pohon, sementara Raffi Mubarak dilaporkan terjatuh ke jurang sedalam 500 meter. Menurut rencana, pencarian akan dilakukan hingga Senin besok, 7 Oktober 2024, dan pencarian dimaksimalkan baik melalui drone dan manual. Mana korban atas berinisial KRM terlebih dahulu jatuh, selanjutnya korban yang selamat atas nama MAZ juga terjatuh. Sementara, namun korban yang selamat berinisial MAZ ini sempat memanggil-manggil nama korban namun tidak ada jawaban. Saat itulah sehingga KRM langsung naik menuju ke tempat jalan yang tempat dia jatuh dan meminta bantuan kepada petugas TNGR yang ada di sana. Tidak lama setelah insiden Raffi pada 3 Oktober 2024, seorang pendaki asal Rusia bernama Vladimir juga mengalami kecelakaan di jalur yang sama. Vladimir terjatuh di sekitar pos 2 jalur pendakian Sembalun di daerah Kalimati. Dari penyelidikan polisi, warga negara Rusia ini melakukan pendakian secara ilegal tanpa melaporkan diri ke petugas Taman Nasional Gunung Rinjani. Vladimir yang tidak menguasai medan diduga terjatuh saat berusaha menghindari petugas jaga di sekitar pos 2. Setelah dilakukan pencarian, warga Rusia ini berhasil ditemukan pada 4 Oktober 2024 dan dievakuasi oleh tim gabungan ke RSUD Selong untuk perawatan. Dia mendaki di jalur yang tidak resmi. Akhirnya sampai di pos 2, dia diantar sama ojek. Dan waktu saat mendaki terjatuh di sekitar pos 2. Nah, akhirnya dia WA yang ngantar dia tuh langsung yang ojeknya itu sampaikan ke tim TNGR, ngajak polisi dan puskesmas untuk mengevakuasi dia. Untuk mencegah kejadian serupa, diharapkan para calon pendaki untuk melakukan persiapan yang matang,
calon pendaki juga diwajibkan melapor ke petugas, terutama pendaki asing yang mungkin tidak mengenal dengan medan pendakian. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi pertama, saudara. Puluhan gangster bersenjata tajam menyerang warga Kampung Dongkal, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Akibat aksi ini, seorang warga mengalami luka senjata tajam hingga harus dibawa ke rumah sakit. Video warga merekam aksi gangster yang menyerang warga di Serpong Utara, saudara. Peristiwa itu terjadi pada Minggu dini hari di perumahan Geraha Utama Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Saat warga tengah asik nongkrong usai pulang kerja, tiba-tiba dihampiri puluhan gangster. Aksi ini menyebabkan seorang warga menjadi korban terkena sabetan senjata tajam. Informasi yang diperoleh warga, saudara, gangster ini hendak tawuran di wilayah Serpong. Melihat anak-anak kumpul di depan masjid, tiba-tiba diserang. Gitu. Tapi bang, anak-anak yang kumpul di situ makan emang lagi ngumpul biasa ya? Baru pulang dari kafe karena pada kerja jaga kafe kan. Banyak itu. Ada 20-an motor mah ada bang. Motor 20. Di satu motor 3 3 boncengan orang, sih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.